Sebelum menonton channel ini, saya harapkan dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian pilih notifikasi pada pilihan semua supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru ataupun kapan saya update. Kemudian like, dan terakhir share atau bagikan ke sosial media yang Bapak Ibu miliki. Oke, demikian saja. Selamat menonton dan happy enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Sobat ASN semuanya. Nah, di video kali ini kita kedatangan informasi terbaru lagi ataupun update informasi seputar pendaftaran seleksi CPNS P3K guru ataupun non-guru. Nah, ini teman-teman, infonya ini dikeluarkan berdasarkan surat edaran yang langsung disampaikan oleh Ketua ataupun Kepala BKN. Ya, surat edaran ini dikeluarkan sekitar tanggal 28 Juni 2021. Nah, teman-teman, saya ingatkan kembali baru kepada teman-teman yang barusan bergabung atau pertama kali gabung ke channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu supaya semua mendapatkan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke suratnya, yaitu di sini langsung surat dari Badan Kepegawaian Negara. Surat ini dikeluarkan sekitar tanggal 28 Juni 2021 dengan nomor 5587 BKS.0401 garis miring SD strip K strip 2021. Sifat suratnya ini sendiri bersifat penting. Nah, perihal yaitu jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Nah, di sini teman-teman, surat ini berkaitan dengan jadwal CPNS dan juga P3K non-guru. Nah, mungkin teman-teman sekalian bertanya bagaimana dengan P3K yang guru. Nah, ini nanti akan saya jelaskan teman-teman di akhir video ini. Nah, di sini saya akan bacakan. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara atau ASN tahun 2021, bersama ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2021 dan seleksi penerimaan P3K non-guru tahun 2021, yaitu. Nah, di sini kita lihat teman-teman, di sini ada beberapa kegiatan disertai dengan jadwal. Yang pertama yaitu pengumuman seleksi ASN. Jadi di sini teman-teman, ASN itu kan bisa dikatakan CPNS juga dikatakan ASN, begitu juga dengan P3K. Nah, untuk pengumuman secara langsung ini, seleksi ASN-nya itu sendiri, itu dilaksanakan sekitar tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli 2021. Nah, sekarang teman-teman, di tanggal sekarang 29 Juni, teman-teman juga bisa menyaksikan langsung dari YouTube BKN. Di sana katanya untuk pengumuman itu sendiri dilaksanakan selama 14 hari. Berarti sesuai dengan surat ini ya teman-teman ya, dimana untuk pengumuman seleksinya diadakan itu sekitar tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli 2021. Kemudian untuk pendaftaran seleksi ASN-nya sendiri teman-teman melalui website, yaitu sekitar tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasinya, yaitu maksudnya di sini teman-teman, dari yang pertama tadi kan seleksi ASN, otomatis di sana teman-teman harus mengunggah atau melakukan pendaftaran di website yang kemarin di video saya sebelumnya, yaitu website SSC ASN. Teman-teman di sana bisa buat akun nantinya di jadwal tersebut sesuai tanggalnya, dan mengunggah misalnya file-file seperti ijazah, KTP yang sudah dijelaskan di video-video saya selanjutnya teman-teman. Jadi silakan teman-teman siapkan ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, setelah itu teman-teman sudah melakukan pendaftaran. Nah, untuk pengumumannya itu sendiri sekitar tanggal 28 sampai dengan 29 Juli 2021. Jadi bedanya itu adalah sekitar
7 hari dari pendaftaran seleksi ASN. Nah, di sini bagian poin 4 dan poin 5 teman-teman. Untuk tahun ini diadakan masa sangga. Nah, maksudnya apa sih teman-teman yang namanya masa sangga? Nah, masa sangga itu sendiri maksudnya begini. Jadi ketika misalnya nanti sudah keluar pengumuman hasil seleksi administrasinya, baik itu CPNS ataupun P3K teman-teman. Nah, misalnya teman-teman di sini tidak ada yang masih merasa kurang puas. Kenapa sih saya bisa nggak lulus seleksinya? Apakah dimanakah berkas di administrasi itu yang kira-kira ada yang kurang? Nah, jadi di masa sangga inilah nantinya teman-teman bisa memberikan pendapat teman-teman dengan mengirimkan alasan-alasan langsung ke website SSCASN itu sendiri. Teman-teman bisa langsung menanyakan di bagian menu FAQ atau daftar pertanyaan. Nah, nanti akan saya buatkan teman-teman syarat. Misalnya nanti kan teman-teman siapa tahu saya ada yang kurang setuju dengan hasil seleksi administrasinya. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara teman-teman menyanggah dengan menggunakan alasan teman-teman. Nah, kemudian di tahun ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala BKN di YouTube-nya sendiri, itu panitia seleksi CPNS dan juga P3K tahun ini juga wajib menjawab sanggahan dari peserta seleksi CPNS. Jadi teman-teman tidak usah takut. Di sini mungkin untuk seleksi ini mungkin lebih terbuka, lebih independen, dan mungkin teman-teman akan merasa lebih nyaman mengikuti seleksi yang terbuka ini seperti yang akan dilaksanakan ini ya teman-teman ya. Jadi masa sanggahnya juga itu 70 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021. Nah, kemudian yang keenam, pengumuman pasca sanggah. Nah, pasca sanggah ini 9 Agustus 2020. Baik, untuk selanjutnya teman-teman di poin ke-7 yaitu pelaksanaan SKD. Ini untuk yang CPNS ya teman-teman ya. Itu sekitar tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober 2021. Kemudian yang ke-8, pelaksanaan seleksi kompetensi P3K untuk non-guru. Itu dilaksanakan setelah pelaksanaan SKD CPNS selesai di masing-masing titik. Nah, kemudian pengumuman hasil SKD-nya itu dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2021. Persiapan pelaksanaan SKB-nya setelah misalnya nanti setelah SKD, seleksi kompetensi dasar, maka dilanjutkan dengan SKB untuk yang CPNS-nya. Nah, persiapan pelaksanaan SKB itu sendiri dari tanggal 19 Oktober sampai dengan 1 November 2021. Kemudian pelaksanaan SKB-nya itu sendiri sekitar tanggal 8 sampai dengan 29 November 2021. Kemudian penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB serta seleksi P3K non-guru itu sekitar tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2021. Kemudian pengumuman kelulusan itu dilaksanakan tanggal 18 sampai dengan 19 Desember 2021, masa sangga 20 sampai dengan 22 Desember 2021. Nah, jadi di sini juga kalau misalnya teman-teman ada yang tidak setuju dengan hasil SKD dan SKB teman-teman ketika ditotalkan untuk mendapatkan hasil kelulusan yang valid. Nah, di situ teman-teman juga bisa memberikan alasan teman-teman kenapa bisa hasilnya kurang memuaskan, atau mungkin teman-teman mungkin ada yang kurang setuju dengan hasil integrasi SKD dan SKB, kenapa sampai tidak masuk ranking atau misalnya tidak masuk lulus. Nah, di masa sangga inilah kesempatan teman-teman untuk memberikan pertanyaan ataupun alasan kepada panitia kenapa bisa teman-teman tidak lulus atau ada sesuatu yang kurang dan sebagainya. Di masa sangga inilah teman-teman memberikan pendapat atau alasan yang mungkin teman-teman nantinya akan dijawab oleh panitia dan bisa merasa puas dengan jawaban tersebut. Nah, di masa sangga itu sendiri sekitar tanggal 20 sampai dengan 22 Desember 2021. Kemudian jawab sangga ini adalah waktu di mana panitia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan daripada peserta seleksi terhadap hasil kelulusan dari integrasi SKD dan SKB teman-teman. Nah, jadi tahun ini lebih terbuka dan lebih independen, jadi mungkin teman-teman akan merasa lebih senang karena keterbukaan dari pelaksanaan seleksi ini. Nah, jadi
panitia ASN ataupun seleksi CPNS dan P3K 2021 ini wajib untuk menjawab pertanyaan ataupun rasa tidak puas teman-teman terhadap hasil dari kelulusan tersebut. Kenapa misalnya nilainya ataupun rankingnya saya tidak masuk begini dan begitu. Nah, itu akan dijawab panitia di jawab sanggah, yaitu sekitar 20 sampai dengan 29 Desember 2021. Jadi di sini sekitar beda 7 hari ya teman-teman ya. Kemudian pengumuman pasca sanggah itu 30 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, kemudian di sini pengisian DRH itu adalah daftar riwayat hidup ya teman-teman ya. Jadi ini nanti di bulan 1, ini artinya ketika pengumuman pasca sanggah sudah selesai, itu kan tadi kan ada masa sanggah dan jawab sanggah. Jadi ketika semua pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang masih merasa kurang puas ataupun ada sesuatu hasilnya mungkin teman-teman masih kurang yakin, nah ketika semuanya sudah terjawab dan sudah fix, nantinya itu akan diumumkan kembali hasil lulusnya yang resminya ataupun yang benar-benar valid ya. Jadi itu di pengumuman pasca sanggah ya teman-temannya dari 30 sampai 31 Desember 2021, berarti itulah dia peserta seleksi yang benar-benar lulus dan nantinya menjadi ASN. Nah, kemudian untuk poin ke-17, pengisian daftar riwayat hidup atau DRH itu sekitar bulan 1 dari tanggal 1 sampai dengan 18 Januari 2022. Kemudian usul penetapan NIP ataupun NIP-nya P3K sekitar tanggal 19 Januari sampai dengan 18 Februari 2022. Nah, jadi teman-teman di sini ada sedikit penjelasan mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Jadwal seleksi P3K guru akan disampaikan secara terpisah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mengacu pada surat ini. Jadi teman-teman, surat ini tetap menjadi acuan ataupun dasar dalam pelaksanaan seleksi P3K untuk guru ya teman-temannya. Jadi supaya dipersiapkan saja dengan semaksimal mungkin dan mudah-mudahan teman-teman selalu dilancarkan dalam melaksanakan atau mengikuti seleksi CPNS P3K tahun 2021 ini untuk guru maupun non-guru ya teman-teman ya. Jadi ini surat ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu Bima Haria Wibisana. Jadi teman-teman, demikianlah info yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya saya semangat memberikan info-info terbaru lainnya seputar seleksi dan pendaftaran CPNS 2021. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share video-video ini ke teman-temanmu supaya sama-sama merasakan manfaat dari video ini. Oke, demikian saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.